Oke guys, kita mulai dari sekarang ya. Sebelum kita merakit sesuatu itu kan pasti ada cara hitung-hitungannya ya guys ya. Jadi kita biar tidak sia-sia membuat sesuatu dan paling tidak kita mendapatkan hasil yang sempurna. Tapi kalau emang peralatan kita tidak memadai, tidak punya peralatan yang canggih atau budget yang terbatas, kita bisa memakai cara-cara hitungan kita sendiri guys. Tapi ya itu tidak mungkin bisa semaksimal kita bikinan kayak pabrik ya, karena kita memakai hitungan sendiri dan paling enggak juga banyak kekurangan, tidak seperti bikinan pabrik yang bisa maksimal atau sempurna ya. Tapi paling tidak ya kita biar tidak membuang-membuang biaya dengan budget yang sudah minim ya, dengan peralatan yang minim ya, paling tidak kita mendapatkan 50 atau 70% dari maksimalnya bikinan pabrik itu ya guys ya. Oke, bikin sesuatu itu kita lihat dari trafonya dulu guys ya. Bikin power itu kita lihat dari trafonya dulu, berapa ampere dan berapa volt adanya di sini ya guys ya. Nah, ini saya mempunyai trafo 10 ampere. Cuman 10 ampernya ini 10 ampere banci guys. Jadi tulisan 10 ampere ini hanya tulisan aja. Sekarang banyak elektronik yang tulisannya digedein, asal gede tapi belum tentu sesuai dengan tulisan ini. Karena apa? Ini biar mempercepat jual belinya ya guys ya. Jadi ini 10 ampere banci, tapi saya anggap ini 5 ampere murni ya guys ya. Jadi 10 ampere banci saya anggap 5 ampere murni. Nah, karena dengan budget yang minim, saya ambilkan 35 volt aja. Entarkan elko, dari elko-nya, dari triple pinalnya kita ngikutin dari volt ininya juga. Jadi karena budget yang minim, yang penting nyala enak didengar, saya ambilin 35 volt ya guys ya. Nah, untuk hitung-hitungannya sebelum kita merakit ya di bagian elko atau transistor setnya, kita harus tahu nih, kita harus tahu dulu pengeluaran wattnya dari trafo ini ya. Dari watt trafo ini kita harus tahu dulu voltnya dan wattnya, ampernya. Ntar kita baru berlanjut ke elko selanjutnya ya guys ya. Nah, pertama-tama kita anggap ini 5 ampere murni ya guys ya. Ini bukan 10 ampere, saya anggap 5 ampere murni dan saya ambilkan 35 volt. Nah, kita harus tahu nih pengeluaran buat dari power supply ini ya, dari trafo ini. Nah, caranya itu 5 ampere kali 35 volt ini kali 2 ya guys ya. 35 volt kali 2 itu ketemunya 70 ya guys ya. 70 ya, ingat 35 volt AC dari trafo kita kali 2 70, berarti kita 5 ampere kali 70. Nah, kita kalkulasi pakai kalkulator. 5 ampere kali 70 volt itu ketemunya 350 watt. Nah, ketemunya 350 watt ya, 5 ampere nya. Dengan trafo 5 ampere dengan voltasenya 35. Sesudah ketemu dari trafonya mengeluarkan watt segini dengan 5 ampere trafo murni dengan tegangan voltase 35 volt AC, ketemu wattnya 350 watt. Nah, sebelum saya memasang elko-nya, kita harus sesuaikan juga sama arusnya ya. Sebelum kita mencari elko, pasangan elko atau diodanya, kita harus cari dulu arus dari trafo ini ya. Nah, arus dari trafo ini 35 volt AC ini kalau kita masuk ke DC, dijadikan DC
ini bisa menjadi 42. Nah, bisa menjadi 42 pasti itu guys. Kalau nggak percaya boleh coba. 35 volt AC kita rubah jadi DC itu pasti menjadi 42 DC. Karena apa? 35 volt AC itu kalau dijadikan DC pasti ketemunya 42 DC. Nah, ini kenapa bisa begitu? Pasti makanya ingat 35 volt AC kalau dijadikan DC menjadi 72 DC karena harus ditambah 7 volt. Ini pasti tambah 7 volt menjadi 42 DC. Nah, kalau emang udah ketemu DC-nya 42 DC. Nah, kalau udah ketemu 42 DC-nya, kita baru nyari elko nih. Elko-nya kita cara nyari elko 5 ampere trapo dikali 42 DC kali 42 DC. Nah, ya. Nah, kita hitung 5 ampere kali 42 DC kali 42 DC ya. Ketemunya 8.820. Nah, kalau sudah begini ketemu ini, kita jangan nyari elkonya yang di bawahnya ini ya. Mikronya jangan di bawahnya 8.000 ya. Kalau bisa kita ke atasnya, di atasnya 8.000. Kayak saya nih pakai yang 10.000. Nah, pakai yang 10.000 karena kita untuk berjaga-jaga kualitas elko itu walaupun di tulisannya itu 10.000 itu belum tentu 10.000 mikronya. Jadi kita jaga-jaga, kita temukan 8.800 kita kasih yang 10.000 ya. Jadi buat berjaga-jaga aja. Untuk voltnya juga saya pilih tinggi 80 karena apa? Untuk volt DC nya aja kita udah temukan 42. Kalau kita kasih 50 volt, yang 50 volt takutnya kualitas elko ini nggak nyampe 50 volt, jadi akan menjadi bermasalah atau menjadi elko kembung. Jadi lebih amannya kita tinggiin aja jauh ke 80 atau 100 volt, lebih aman ya guys ya. Oke, untuk elko kita kasih 10.002 ya guys ya. Nah, ada 2, kita udah ketemu elko, udah ketemu semuanya ya. Untuk elko, dan kita udah menemukan wattnya juga dari arus power supply-nya ini. Dari power supply-nya ini ketemunya 350 watt. Nah, kita membutuhkan berapa set nih guys? Kalau dengan watt yang dikeluarkan oleh trafo 5 ampere murni dengan tegangan 35 volt itu keluarkan watt 350 watt. Nah, kita tinggal menghitungkan berapa set kita memerlukan driver ini. Ini memerlukan berapa set ya. Oleh kita hitung aja. Nah, di Google kita bisa mencari di Google. 1 set transistor Toshiba ini bisa mengeluarkan watt. 1 set TR itu bisa mengeluarkan watt 150 watt. Nah, itu kalau di Google ya guys ya. Kita ngikutin yang udah pernah ada di Google aja. Nah, sekarang 1 set kita bisa menghasilkan 150 watt. Sedangkan dari trafo tadi, watt dari trafo kita udah mendapatkan 350 watt. Jadi supaya watt yang dari trafo ini tidak terbuang terlalu banyak, kita membutuhkan 1 set lagi guys. 1 set TR lagi 150 watt lagi. Nah, kita tambah ya menjadi 300 watt. Nah, jadi pengeluaran watt power ini dengan 2 set
itu bisa mengeluarkan 300 watt. Nah, dikeluarkan dari power supply trafo ini 350 watt. Terus kita pakai ngangkat 2 set TR final yang mengeluarkan 300 watt. Jadi masih nyisa 50 watt. Nah, buat berjaga-jaga lebih bagus ya guys ya. Jadi kita tidak terlalu membuang banyak, cuman ngebuang 50 watt aja. Nah, 50 watt ini buat berjaga-jaga kualitas trafo juga ya guys ya. Ini tidak bisa dipatokin segini enggak. Ini karena kita ngambil kesimpulan ngacak-ngacak itu karena apa? Karena kita tidak bisa mendeteksi kualitas trafo ya. Jadi kita masih nyisa 50 watt aja, kita kepake 300 watt. Nah, jadi kita karena 300 watt ini yang dikeluarkan oleh power 2 set ini, kita juga tidak bisa pasti 300 watt, nggak bisa pasti ya guys ya. Karena apa? Kita lebih pastinya kita di load pakai peralatan yang sekiranya bagi saya itu mahal. Kita load pakai peralatan yang canggih, jadi pengeluaran itu bisa maksimal berapa watt yang dihasilkan itu tergantung dengan alat load ya guys ya. 100 watt ini juga tidak bisa buat patokan karena apa? Karena kita juga lihat dari kualitas trafo. Oke, nah semoga paham. Apabila tidak kurang paham ya nanti bisa komen-komen di tempat komentar kami ya. Itu cuman hanya pengetahuan saya aja supaya bermanfaat. Nah, karena mungkin saya setiap harinya juga memakai cara ini karena untuk peralatan dan biaya yang minim. Walaupun kalau di Damelot ini tidak bisa ini loh guys ya, tidak bisa tepat loh. Karena apa? Karena kita tidak tahu sebenarnya ampere ini ampere berapa. Jadi ini hanya cuman perkiraan aja karena kita tidak bisa memastikan ampere di trafo ini. Ini cuma buat patokan aja. Ini juga karena ampere di sini ampere ngacak gitu ya guys. Trafo ini ampernya berapa kita juga tidak terlalu paham karena kita cuman perkiraan, tidak memakai alat yang memadai gitu ya guys. Oke, terima kasih sekian. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like supaya kami lebih bersemangat lagi. Oke guys, wassalam.